Oke, kembali lagi bersama saya Kori dari channel Republik Investor. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberikan keuntungan dalam bertransaksi saham. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di follow Instagram Republik Investor. Lalu teman-teman juga bisa kunjungi website kita di republikinvestor.net karena banyak sekali artikel-artikel terbaru. Oke, kita lihat dulu pergerakan dari IHSG ataupun beberapa saham ya di minggu ini, top gainer, losernya, kemudian volume dan value-nya ya pekan ini dari tanggal 13 sampai 17 September. Top gainernya ini didominasi saham-saham yang memang kapitalisasinya kecil ya. Ada saham Arka naik 42%, lalu saham WH naik 33%, Kota 30%, BBHI 27%, dan Ailis naik 27%. Kemudian top losernya ada Oil minus 29%, ada Kabak, Dian, GTSI, dan INKP ya, yang masing-masing bisa dilihat penurunannya. Kemudian top volume juga di sini terlihat ada saham Kabak, Friend, Rail, Zinc, dan Kota. Ini sangat aktif juga di pergerakan kemarin ya di pekan ini. Lalu top value-nya saham-saham blue chip seperti BRI, kemudian Arto, BBCA, Telkom, dan Antam ya. 5 saham yang secara value-nya paling besar di minggu ini. Oke, kita lihat dulu dari sisi teknikalnya. Untuk IHSG sendiri sebetulnya memang ini potensi IHSG cukup besar. Posisi sekarang lagi sideways, cenderung melemah sebetulnya ya. Cuman memang poin pentingnya adalah IHSG masih bertahan di atas level 6.100. Nah, ini yang tentunya harus dijaga level support dari IHSG. Ini juga pas banget dengan moving average 20 hariannya di angka 6.100 ya di warna biru ini. Nah, itu yang hal menariknya untuk IHSG, dan nanti kalau misalnya minggu depan bisa breakout dari 6.150, tentunya akan melanjutkan kenaikannya paling tidak minimal ke level 6.225 dan berikutnya di level 6.300. Nah, jadi untuk IHSG sendiri posisinya sedang menguji level resisten yang beberapa kali ini belum bisa bertahan ya di level 6.150 dari semenjak bulan Juli. Sempat ada kenaikan sampai dengan tertinggi itu di harga 6.263 tapi nggak mampu mempertahankan kenaikannya ya. Nah, sekarang lagi konsolidasi lagi dan berusaha mencoba breakout di level 6.150. Kita berharap dan berdoa semoga di minggu depan IHSG bisa breakout di 6.150 yang nantinya akan menuju ke level 6.200-an. Oke, video kali ini saya akan coba melihat beberapa saham berpeluang di minggu depan karena memiliki potensi kenaikan cukup tinggi ya, di atas 10%, bahkan ada tertingginya itu ada sekitar 16%-an gitu ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman semua bisa coba perhatikan dan disesuaikan dengan trading plan masing-masing tentunya ya. Ini menjadi salah satu informasi buat teman-teman semua dalam melakukan analisa. Jadi disclaimer dulu. Jadi sebelum nanti teman-teman melakukan eksekusi, harap perhatikan juga faktor-faktor lainnya seperti risk management ataupun money management-nya. Oke, yang pertama yang saya cermati sahamnya adalah MTDL. MTDL ini kalau dilihat dari pola teknikal, ini masih uptrend ya. Kenaikan ini terjadi dari sekitaran bulan Februari ya, dari bulan Februari lalu tertinggi pernah di sekitaran harga 3.300, ini terjadi pada bulan Juli, 28 Juli ya. Kemudian ada penurunan dan saat ini sedang menguji juga level resisten. Kemarin breakout di level 2.830 untuk saham MTDL dengan volume yang cukup besar gitu ya. Kalau dilihat dari bandar detektor juga di sini statusnya big akumulasi ya, dengan broker yang paling besar mengakumulasi itu di saham di broker BK dan YU ya. Nah, MTDL ini potensinya bisa menuju ke level 3.000 paling terdekat, berikutnya di sekitaran 3.200. Nah, ini yang kemungkinan potensi untuk MTDL ya bisa tercapai secara teknikal dengan potensi kenaikan dari harga kemarin di closing 2910, potensial up-nya sekitar 10%-an ya sampai ke target 3.200. Jadi buat teman-teman silahkan diperhatikan untuk saham MTDL. Ini bisa dipakai untuk swing trade juga ya karena polanya sudah breakout di resisten, kemudian moving average juga golden cross terjadi pada tanggal 8 September 2021. Nah, lalu yang kedua ada saham Arto. Saham Arto yang di minggu ini ya, salah satu saham yang top value, kita lihat yang tadi ya.
Jadi Arto ini masuk ke dalam jajaran top value senilai 2,1 triliun ya pada minggu ini. Dan potensi secara teknikal juga ini masih cukup mendukung ya buat saham Arto. Yang pertama dari sisi grafik trennya, ini sebenarnya ada menunjukkan tren kenaikan ya dari moving average Golden Cross. Ini potensi Golden Cross MA5 memotong dari bawah ke atas MA20. Nah, ini artinya Golden Cross. Biasanya kalau misalkan MA Golden Cross, kenaikannya cukup lama ya untuk saham tersebut. Nah, untuk saham Arto sendiri target terdekatnya di level 17.000 ya. Sampai dengan 18.500. Nah, ini kalau potensi kenaikannya di harga kemarin closingnya 15.850, potensi kenaikannya 7 sampai 16% ya untuk Arto di minggu depan. Nah, artinya ini bisa jadi perhatian buat teman-teman semua. Pola teknikalnya masih uptrend, lalu MA berpotensi untuk Golden Cross. Kemudian indikator RSI juga ini masih sekitar 56%, jadi masih ada area kenaikan ya sampai ke area kalau lihat historikalnya itu bisa mencapai 83% RSI-nya. Jadi masih ada space untuk naik di saham Arto. Lalu volume juga di sini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi breakout-nya ataupun MA Golden Cross-nya itu didukung dengan volume yang tinggi. Nah, ini biasanya meyakinkan gitu ya. Nah, lalu kita cek lagi satu saham. Jadi tadi ada saham Main, MTDL, kemudian ada Arto, dan satu lagi ada saham Main. Nah, saham Main juga kalau dilihat dari teknikalnya, kemarin breakout di level 770 atau sekitar 780-an. Ini terjadi di sekitaran tanggal 14 September ya, sudah mulai breakout, kemudian MA juga sudah Golden Cross. Kalau tadi Arto berpotensi Golden Cross, nah Main ini sudah Golden Cross pada tanggal sekitaran 9 September. Nah, target berikutnya secara teknikal menuju ke 850 sampai ke level 900. Nah, ini potensi up-nya sekitar 4-10% untuk saham Main. Ini bisa dipakai untuk swing trade juga. Kalau dilihat dari bandar detektor juga, Main ini big akumulasi ya, dengan broker yang paling besar mengakumulasi itu CC dan BK. Lalu dilihat dari RSI juga masih ada potensi kenaikan meskipun memang masih sedikit lagi ya. Kalau dilihat dari historical, Main pernah di sekitaran 77% sebelum kembali turun lagi ya. Jadi saat ini di 64% RSI-nya masih ada peluang kenaikan untuk di minggu depan. Nah, tetapi kalau dilihat dari sisi volumenya, sebenarnya memang tidak lebih besar di hari-hari sebelumnya pada saat breakout itu di 14 September ya. Yang pertama ada saham MTDL dengan target terdekat di 3.000 sampai 3.200 ya. Kemudian ada saham Arto dengan target 17.000 sampai 18.500. Kemudian ada saham Main dengan target 850 sampai 900 terdekatnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe channel Republik Investor. Dan tentunya informasi ini sebagai tambahan analisa buat teman-teman semua. Tetap disclaimer on, sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.